sekarang kita melanjutkan pada proses perdebatan. Mungkin ada dari kelompok kontrak ingin menyampaikan atau ada sedikit sanggahan kepada kelompok kami. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, kami dari kelompok kontra akan menyanggah sedikit dari sebuah pernyataan yang telah kalian berikan, bahwa di pernyataan kalian menyatakan bahwa adanya strategi pembangunan perekonomian, tentunya saja pembangunan yang ada di Indonesia akan seimbang dan merata, serta pembangunan infrastruktur di Indonesia merata. Nah, menurut kami dari sini, dari kelompok kontra, bahwasanya dengan adanya strategi pembangunan di suatu negara, itu belum ada pemerataan. Karena kenapa? Coba kita perhatikan di desa-desa atau di daerah-daerah terpencil. Nah, di sana masih ada pembangunan yang masih belum ada pemerataan pembangunan. Contohnya, kita tahu ada aksi demo yang dilakukan khususnya di Nias kita di Nias Utara, bahwa ada kerusakan jalan raya. Nah, jadi mereka menuntut itu. Jadi apakah pemerintah sudah melaksanakan pembangunan perekonomian dalam suatu negara tersebut? Baik, terima kasih dari kelompok kontra. Mungkin ada teman kami dari kelompok pro, Asmar, mungkin ada sedikit jawaban atau sedikit pemahaman kita terkait strategi pembangunan. Teman kami Susi? Oh ya, teman kami Susi mungkin menambahkan. Tadi saya menjawab pernyataan sanggahan dari yang mana tadi katanya di daerah-daerah mungkin kebanyakan ada jalan yang masih belum bagus tadi kan. Itu tadi pernyataan dari kawan kami. Mengapa demikian? Karena menurut tanggapan kami bahwasanya pemerintah ini sudah merencanakan pembangunan, hanya saja karena namanya Kepulauan Indonesia ini kita tahu dulu sangat luas. Jadi tidak mereka tahu lokasi daerah terpencil tersebut. Kemungkinan pemerintah sudah merencanakan pembangunan yang ada di daerah-daerah terpencil seperti tadi yang di daerah di sekarang kan. Jadi mungkin sudah direncanakan perencanaan tersebut, hanya saja lokasi yang terisolasi membuat pemerintah sangat sulit menjangkau daerah-daerah perbatasan atau daerah yang terpencil tadi susah dijangkau. Jadi pemerintah mungkin mengeluarkan pembangunan jalan di daerah perkotaan karena merupakan jalan umum dari masyarakat untuk lalu lintas jalan. Jadi kalau di daerah namanya daerah, jadi kemungkinan masih sedikit orang-orang yang melalui jalan tersebut. Itu saja dari saya. Baik, boleh kami sanggah? Bagaimana? Boleh kami sanggah pernyataan dari teman kami Susi? Oh, baik. Baik, perkenalkan nama saya Apriano Sega dari kelompok 3. Nah, dari penjelasan teman kami Susi Ariyanti tadi menjelaskan bahwa pemerintah masih belum mengenal daerah-daerah terpencil. Nah, itu tadi makanya kami bilang kenapa pemerintah tidak seimbang atau tidak merata melakukan pembangunan di Indonesia. Contohnya saja yang dijelaskan oleh teman kami Fiat tadi, bahwasanya di daerah-daerah terpencil Utara tidak mungkin mereka melakukan demo kalau belum duluan mereka mengasih tahu pada pemerintah bahwa jalan yang mereka lewati mengalami kerusakan. Itulah kenapa masyarakat tersebut melakukan demo. Itulah mengapa kami tidak setuju bahwa pemerintah itu melakukan pemerataan pembangunan di Indonesia. Demikian. Baik, dari saya sanggah ya.
Ya, teman kami kelompok pro akan menjelaskan kepada teman kami ini. Saya bilang wilayah Indonesia ini atau kepulauan Indonesia ini sangatlah luas. Kita ketahui bukan hanya pulau yang ada, tetapi bukan hanya satu pulau, tapi banyak pulau. Jadi kemungkinan bukan tidak diketahui daerah terpencil tersebut. Hanya saja kemungkinan pemerintah ini sudah merencanakan. Kan sudah saya bilang tadi, pemerintah ini sudah merencanakan pembangunan daerah terpencil. Hanya saja karena dulu kita tahu yang namanya daerah perkotaan itu lalu lintas jalan umum bagi orang-orang yang ingin bekerja atau bekerja saja. Jadi mereka melewati jalan umum. Kemungkinan itu yang lebih diduluankan pemerintah, bukan mengabaikan daerah-daerah terpencil. Jadi pemerintah tetap peduli tentang perencanaan baik jalan di daerah-daerah terpencil. Hanya saja saya kasih contoh ya, misalnya kan daerah kota Gunung Stol ini kita tahu dulu daerah perkotaan yang dilalui oleh banyak kendaraan baik itu roda 2 dan roda 4. Kita tahu itu dulu. Nah, di daerah terpencil kemungkinan jarang sekali yang namanya ada mobil. Jadi kemungkinan pemerintah ini menyeluruhkan jalan lebar atau jalan perkotaan sehingga masyarakat yang ingin menuju ke Gunung Stoli tidak kewalahan. Nah, pemerintah juga tidak hanya diam dalam merencanakan pembangunan di daerah terpencil tersebut. Bukan tidak peduli, tapi hanya menduluankan. Kalau sudah selesai dari di kota, jadi mereka masuk ke daerah terpencil. Karena juga kalau diduluankan daerah terpencil, kan otomatis mereka juga menggunakan alat-alat untuk meratakan itu. Jadi jarak tempuh mereka juga harus memiliki jalan yang bagus. Jadi melalui dari jalan yang bagus itu mereka menuju daerah terpencil. Tidak mungkin mereka juga langsung saja ke daerah terpencil tanpa melihat jalannya bagus atau tidak. Itu yang mereka lihat nanti bahayanya ke depan, bahaya alatnya itu ke depan. Baik, penjelasan dari teman kami kelompok pro. Mungkin ada tambahan dari teman kami Smart. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami kurang setuju dengan yang telah disampaikan oleh kelompok kontra karena mengatakan bahwa pemerataan tentang pembangunan di setiap wilayah itu masih kurang merata, ya kan? Jadi menurut kami di sini sebenarnya konsep dari materi kami itu sudah benar, tapi tergantung bagaimana penerapannya, terlebih itu di setiap daerah-daerah. Jadi di sini kami tidak menyalahkan konsep dari materi kami. Kami tetap bertahan tentang pernyataan dari kami bahwa dengan adanya infrastruktur seperti jalan, pembangunan, baik itu seperti pembangunan di bidang pendidikan, di bidang kesehatan. Jadi itu semua tidak menghalangi atau tidak membuat pembangunan ekonomi itu memburuk, tapi dengan strategi pembangunan infrastruktur misalnya, maka dapat membangun tingkat pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Demikian. Iya, terima kasih tambahan dari teman kami kelompok pro.
kami kembalikan kepada kelompok kontra. Mungkin ada sedikit lagi yang kurang menerima, kami silakan. Baik. Dari ada tadi saudara kami temui ada sanggahan. Arufia, ada sanggahan dari kamu? Nah, baik. Baik. Bagaimana? Ya, Rian. Baik, saya dari kelompok kontra menerima pernyataan dari kelompok pro. Baik, terima kasih atas penerimaan dari kelompok kontra. Mungkin tidak ada lagi sanggahan dari kelompok kontra. Bisa dijelaskan ulang, disimpulkan moderator? Bisa Oh iya, disimpulkan. baiklah. Jadi intinya dari sini bahwasanya strategi pembangunan di ekonomi di Indonesia ini lebih berat pada pembentukan modal agar bagaimana agar tercapainya pemerataan dan keseimbangan di beberapa daerah yang akan dilakukan. Begitu. Terima kasih atas waktunya dan mungkin sampai di sini saja pertemuan kita. Kami dari kelompok pro menyampaikan terima kasih. Ya Om.